warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andini dengan NIM 1830209025, mahasiswi program studi pendidikan fisika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah fisika statik, yaitu ruang fasa. Nah, apa sih ruang fasa itu? Nah, dalam sistem mekanis, ruang fasa adalah ruang yang direpresentasikan oleh gabungan koordinat ruang dan momentum. Nah, keadaan gerak sebuah benda itu sebenarnya lebih lengkap dinyatakan dalam koordinat ruang fasa, karena koordinat tersebut sekaligus memberikan informasi tentang posisi dan momentum partikel sekaligus. Nah, kalau dalam teori sistem dinamis, ruang fasa itu adalah ruang di mana semua kemungkinan status suatu sistem terwakili dengan satu titik unik dalam ruang fasa. Nah, konsep ruang fasa ini dikembangkan pada akhir abad ke-19 oleh Ludwig Boltzmann, Henry Poincare, dan Josiah Willard Gibbs. Misalkan kita memiliki sebuah partikel. Nah, posisi partikel dapat diterangkan dengan lengkap oleh tiga koordinat ruang, yaitu X, Y, dan Z. Nah, tetapi posisi saja itu tidak lengkap mendeskripsikan dinamika partikel. Kita juga memerlukan informasi tentang kecepatan partikel tersebut. Nah, kecepatan partikel dapat didefinisikan dengan lengkap oleh tiga koordinat kecepatan, yaitu Vx, Vy, dan Vz. Nah, dengan demikian, dinamika sebuah partikel dapat dijelaskan secara lengkap oleh 6 buah koordinat, yaitu tiga koordinat ruang X, Y, dan Z, serta tiga koordinat yang kecepatan Vx, Vy, dan Vz. Kita dapat menggabungkan 6 koordinat tersebut dalam satu ungkapan, yaitu X, Y, Z, Vx, Vy, dan Vz. Karena momentum merupakan perkalian massa dan kecepatan, yaitu P vektor sama dengan M vektor V, di mana P itu adalah momentum, M itu adalah massa, dan sedangkan V itu adalah kecepatannya. Maka alternatif lain untuk mendeskripsikan dinamika partikel secara lengkap adalah memberikan tiga koordinat spasial dan tiga koordinat momentum. Nah, dalam deskripsi ini, dinamika partikel itu dapat dijelaskan dengan lengkap jika tiga koordinat spasial dan tiga koordinat momentum ini dapat ditentukan ke 6 koordinat tersebut digabungkan dalam satu ungkapan, yaitu yaitu X, Y, Z, Px, Py, dan Pz. Nah, ruang yang direpresentasikan ini oleh koordinat posisi saja itu disebut dengan ruang spasial. Ruang yang direpresentasikan ini oleh koordinat posisi saja itu disebut dengan ruang spasial yang sudah saya jelaskan tadi. Sedangkan ruang yang diungkapkan oleh koordinat momentum saja itu disebut dengan ruang momentum. Nah, di sini ada 3 bagian ruang fasanya. Yang pertama itu, jika ruang fasa dibangun oleh ruang spasial 3 dimensi dan ruang momentum 3 dimensi, maka ada 3. Yang pertama itu adalah elemen untuk volume ruang spasial adalah dVs, dx, dy, dan dy. Yang kedua, elemen untuk volume ruang momentum adalah dvp, dpx, dpy, dpz. Dan yang ketiga, elemen untuk volume ruang fasa menjadi dt sama dengan dvs, dvp, dx, dy, dz, dpx, dpy, dan dpz. Yang kedua itu adalah jika ruang fasa dibangun oleh ruang spasial 3 dimensi dan ruang momentum 2 dimensi, maka ada 3 bagian. Yang pertama, elemen untuk volume ruang spasial adalah ds s sama dengan dx, dy. Yang kedua, elemen untuk volume ruang momentum adalah dsp sama dengan dpx, dpy.
Yang ketiga, itu elemen untuk volume ruang fasa menjadi dt sama dengan dss, dsp sama dengan dx, dy, dpx, dan dpy. Yang terakhir itu adalah jika ruang fasa dibangun oleh ruang spasial satu dimensi dan ruang momentum satu dimensi, maka di sini ada 3 bagiannya, yaitu yang pertama, elemen untuk volume ruang spasial adalah dxs sama dengan dx. Nah, yang kedua, elemen volume ruang momentum adalah dpp sama dengan dpx. Dan yang ketiga, itu adalah elemen untuk volume ruang fasa adalah dt sama dengan dxs, dpp sama dengan dx, dan dpx. Nah, perhatikan bahwa yang dimaksud dengan elemen volume ini pada penjelasan tadi bisa bermakna umum. Untuk kasus 3 dimensi ini, yang dimaksud elemen volume adalah elemen volume yang umumnya kita kenal. Nah, untuk kasus 2 dimensi, yang dimaksud elemen volume adalah elemen luas. Sedangkan untuk kasus 1 dimensi yang dimaksud elemen adalah volume adalah elemen panjang. Selanjutnya, materi ini adalah energi kinetik. Nah, tinjauan elemen kecil volume dalam ruang fasa yang dibatasi oleh koordinat-koordinat. Itu ada beberapa, ada 6. Nah, yang pertama itu adalah antara x sampai x plus dx. Yang kedua, antara y sampai y plus dy. Yang ketiga, antara z sampai z plus dz. Antara px sampai px dan dpx. Antara py sampai dp sampai py plus dpy. Dan yang terakhir, antara pz sampai pz plus dpz. Nah, volume ruang fase elemen tersebut adalah dt sama dengan dx, dy, dz, dpx, dpy, dan dpz. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang jelas, kurang tepat, dan ada yang kurang materi yang saya jelaskan ini. Saya mohon maaf. Sekali lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.